Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmi dengan NIM S1S122027 dari kelas C dengan Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Adham Masur Sajia M.Eng. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Python, yakni Python Dictionary. Seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan, kita perlu mempersiapkan dua hal, yakni yang pertama ada referensi materi. Di sini saya menggunakan referensi materi dari W3 School, dan yang kedua adalah text editor, yakni yang saya gunakan di sini adalah Visual Studio Code. Nah, jika kedua hal tersebut telah kita persiapkan, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Python Dictionary atau kamus Python. Nah, dictionary atau kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci dan nilainya, atau biasa disebut key and value. Nah, contohnya seperti ini. Disdict merupakan sebuah dictionary yang dimana dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal, kemudian di dalamnya disimpankan beberapa nilai data, yakni ada key brand dan value-nya Ford, dan kemudian key model dan value-nya Mustang, dan juga key year dengan value-nya 1964. Baik, kamus atau dictionary adalah kumpulan terurut, dapat diubah dan juga tidak mengizinkan duplikat. Nah, untuk pembuatannya itu seperti apa? Nah, dictionary rupanya ditulis dengan tanda kurung kurawal. Nah, dan memiliki kunci serta nilai atau key serta value-nya. Langsung saja kita coba, kita buat file baru. Dengan ekstensi .py. Oke. Misalnya kita ingin membuat suatu dictionary mengenai mahasiswa. Kemudian seperti penjabarannya dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Key setelah itu kita ikuti dengan key-nya apa, value-nya apa. Berarti misalnya key yang pertama itu misalnya adalah mahasiswa, itu identik dengan NIM. Kemudian misalnya value dari NIM adalah NIM saya, yakni S1S122027. Lalu yang kedua misalnya nama. Nah, seperti inilah cara kita membuat dictionary, yang dimana kita buat terlebih dahulu nama atau variabel yang akan menjadi dictionary tersebut, kemudian digunakan tanda kurung kurawal, lalu di dalamnya kita isikan key-nya, yang ini, yang sebelah kiri ini key-nya atau kuncinya, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah nilai atau value-nya. Jadi NIM S1S1222027 namanya adalah Rahmi. Saya kira seperti itu mengenai pembuatan dictionary. Selanjutnya, item dalam dictionary. Nah, item dictionary diurutkan, dapat diubah dan juga tidak diizinkan untuk diduplikat. Item dictionary juga disajikan dalam pasangan key dan value, dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin mencetak sebuah value dari key-nya. Misalnya contohnya seperti ini.
Misalnya contohnya seperti ini. Saya ingin mencetak nama. Berarti di parameter print yang ini terlebih dahulu kita isikan nama dari dictionary-nya, berarti mahasiswa. Siswa. Kemudian kita isikan di dalam kurung siko ini adalah pengaksesan apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya seperti tadi saya ingin menampilkan nama, tinggal kita tuliskan key namanya, key-nya saja. Nanti ketika kita jalankan, maka hasilnya akan tampil value dari key si nama ini. Berarti value-nya adalah, nah inilah hasil outputnya, value dari key si nama ini. Baik, selanjutnya dipesan atau tidak diurutkan. Nah, ketika dikatakan bahwa kamus itu diurutkan, berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Jadi kita tidak dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Oke, saya kira sudah jelas. Kemudian dapat diubah. Nah, kamus atau dictionary itu bersifat changeable. Artinya kita dapat mengubah, menambah, maupun menghapus item setelah kamus itu dibuat. Duplikat tidak diizinkan. Nah, yang dimana dictionary itu tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama atau key yang sama. Contohnya seperti ini. Terdapat dua key atau kunci yang bernama year. Nah, jadi nilai duplikat tersebut akan ditimpa oleh nilai yang sudah ada. Jadi hasilnya nanti year yang awal ini, yakni dengan value 1964, akan digantikan dengan year yang kedua, yakni dengan value 2020. Mungkin bisa kita langsung coba. Contohnya seperti ini. Misalnya, di sini ada key bernama nama dengan key yang sama seperti sebelumnya, dengan value nah, jika kita mengakses namanya mahasiswa nama, maka yang keluar outputnya adalah Syukra, seperti yang telah dijabarkan di sini, yang dimana di dalam dictionary itu tidak boleh memiliki dua item dengan value yang sama. Jika sama seperti ini, maka value key yang pertama ini akan digantikan dengan key yang baru ini, dengan value-nya yang akan ikut berubah karena memiliki key yang duplikat. Baik, saya kira seperti itu. Kemudian panjang dictionary atau kamus. Nah, ini tuh masih sama seperti metode-metode yang sebelumnya. Apabila kita ingin mengecek berapa panjang dari suatu dictionary atau sebagainya, maka kita akan menggunakan fungsi len. Misalnya kita langsung coba. Misalnya pada contoh ini kita ingin mengetahui berapa item yang terdapat di dictionary mahasiswa. Jadi kita langsung tulis saja di sini fungsi len kemudian kita langsung jalankan. Nah, dan ternyata panjang dari dictionary mahasiswa atau banyaknya item dari dictionary mahasiswa itu ada sebanyak 2.
Nah, mengapa 2 sementara yang di sini terdapat 3? Karena key dengan nama Syukra itu sudah menimpa atau sudah mengganti key dengan nama Rahmi. Sehingga dihitung oleh program atau sistem yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa itu hanya sebanyak 2, yakni NIM S1 S1220027 dan juga nama Syukra. Baik, saya kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai tipe data. Nilai dalam item dictionary itu dapat berupa tipe data apapun. Nah, jadi pada contoh ini misalnya string, kemudian boolean, integer, dan juga list itu dibolehkan. Baik, kita langsung coba saja. Misalnya ini string, kemudian di sini integer, kemudian di sini float, kemudian boolean, lalu list. Berarti kurung siku Oke, mungkin seperti ini. Bisa kita langsung cetak saja. Nah, bisa kita lihat outputnya di sini adalah 5. Karena kita masih di sini memprint panjang dari dictionary mahasiswanya atau banyaknya item di dictionary mahasiswa. Dan rupanya benar ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya ke-5 item ini dengan tipe data yang berbeda-beda itu dibolehkan dan juga tidak terjadi error sama sekali. Baik, saya kira seperti itu. Kemudian ada jenis atau tipe. Nah, dari perspektif Python, dictionary atau kamus didefinisikan sebagai objek dengan tipe data DIC. Seperti ini, kelas DIC. Misalnya pada contoh ini mencetak tipe data sebuah dictionary. Mungkin bisa kita langsung coba di sini. Lain kita langsung ganti saja dengan type. Nah, yang dimana nanti akan dihasilkan sebuah output berupa tipe dari dictionary mahasiswa ini. Oke, kita jalankan. Nah, dan inilah hasilnya. Benar ya, kelas DIC, yang artinya ini adalah variabel mahasiswa yang dengan item-item yang di dalamnya itu merupakan kelas dictionary. Baik, saya kira seperti itu. Selanjutnya ada constructor DIC. Nah, yang dimana kita dimungkinkan juga untuk menggunakan sebuah constructor yang bernama DIC, yang mana fungsinya itu sama seperti ini, yakni untuk membuat dictionary. Jadi, meskipun kita tidak menggunakan kurung kurawal ini, cukup kita gunakan saja constructor DIC untuk membuat sebuah dictionary atau kamus. Mungkin bisa kita langsung coba. Jadi di sini kita ganti dengan DIC dictionary.
Kemudian ke semuanya ini, ke semua item kita cut, kemudian kita pindahkan, lalu kita masukkan ke dalam ditch. Oke, seperti ini. Nah, tinggal kita modif beberapa, yang dimana untuk key-nya itu yang awalnya kita gunakan docstring atau tanda kutip pada pembuka dan penutupnya itu kita hapus saja. Oke, kemudian yang titik 2 ini kita ganti semuanya menjadi tanda sama dengan. Seperti ini. Kita rapikan. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini bisa kita gunakan juga untuk melihat definisinya, apakah dengan menggunakan metode seperti ini itu masih dianggap class ditch atau tidak. Bisa kita langsung coba. Nah, ini hasilnya, class ditch. Nah, jadi benar seperti penjabarannya bahwa kita bisa menggunakan constructor ditch selain menggunakan metode awal dengan menggunakan tanda kurung kurawal, kita juga bisa menggunakan constructor ditch seperti ini. Kemudian kita isikan key-nya apa, value-nya apa. Namun untuk key-nya itu langsung kita tuliskan saja, tidak perlu kita update dengan menggunakan tanda petik. Seperti ini. Kemudian value dari key-nya kita tinggal sesuaikan dengan tipe data atau tipe apa yang akan kita gunakan. Jika string seperti ini, integer seperti ini, float seperti ini, kemudian boolean, list, dan sebagainya. Lalu untuk menghubungkan antara key dan value pada metode awal itu kan kita menggunakan kurung kurawal, kita gunakan titik 2. Nah, jika kita menggunakan constructor seperti titik 2 itu kita ganti menjadi sama dengan, sehingga hasilnya seperti ini. Baik, saya kira seperti itu. Selanjutnya mengakses sebuah item di dictionary. Nah, untuk caranya itu kita dapat mengakses dengan mengacu ke nama key atau nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Mungkin bisa kita langsung coba. Misalnya saya ingin mengakses ini list, berarti kita print nama dictionary-nya yakni mahasiswa, kemudian tanda kurung siku untuk kita akses key-nya. Key-nya itu apa? Seperti yang kita ingin tampilkan yakni adalah list. Nah, seperti ini kita jalankan. Oh, ini list, kita jalankan kembali. Nah, tampil hasilnya seperti yang ini.
yang kita inginkan. Yang ini dimana print dictionary mahasiswa yang key-nya itu adalah list 4, sehingga muncullah output dari list 4 yang itu. Nah, saya kira seperti itu. Kemudian ada juga metode yang disebut get, yang dimana sama seperti fungsi dari mengakses item yang akan memberikan kita sebuah output atau hasil yang sama. Misalnya saja seperti ini. Kita masih sama ingin menampilkan list 4 ini, berarti kita tinggal gunakan titik dan get. Metode get-nya yakni kemudian key-nya adalah list 4. Seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya masih sama. Jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita, mana yang lebih efisien kita gunakan. Apakah dengan menggunakan tanda kurung siku ataupun get, itu bisa saja. Kemudian selanjutnya ada mendapatkan kunci atau key, yang dimana kita akan mengembalikan daftar semua kunci atau key yang berada di dalam kamus atau dictionary ini dengan menggunakan metode case. Mungkin bisa kita langsung coba. Print mahasiswa dot case. Mungkin bisa kita langsung coba. Nah, hasilnya akan tampil seperti ini. Dia mengambil semua key dictionary case, semua key yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa. Nah, benar ya, ini ada NIM, INT1, float 2, bold 3, dan juga list 4. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya ada daftar kunci adalah tampilan kamus. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada kamus atau dictionary akan tercermin di dalam daftar kunci atau key. Misalnya pada contoh ini menambahkan item baru ke dictionary asli dan lihat apakah daftar kunci atau key itu juga diperbaharui. Oke. Misalnya ini. Ini mahasiswa.case. Lalu mahasiswa ini kita ganti misalnya bold 3. Sama dengan post seperti ini. Kemudian di sini kita print di sini kita masih print mahasiswa yang asli sebelum kita ganti. Oke. Kita coba jalankan. Nah, bisa kita lihat ini mahasiswa case-nya yang awal itu adalah seperti ini. NIM, INT1, float, bold, dan juga list. Begitu pula yang di sini masih sama, yang print mahasiswa ini. Jadi bisa kita lihat
pada saat kita merubah mahasiswa dengan key bold 3 yang awalnya true kita ubah menjadi false, kemudian kita cetak kembali mahasiswanya, dan bisa kita lihat di sini yang dimana key bold 3 itu sudah berubah menjadi false. Jadi sesuai penjabarannya, yang dimana kita menambahkan item baru ke dictionary asli dan akan terlihat sebuah daftar yang diperbarui. Oke, saya kira mungkin seperti itu. Seperti yang kita lihat di sini, bold 3-nya itu sudah terubah menjadi false yang awalnya adalah true. Mungkin bisa kita print mahasiswa.keys-nya. Yang ini kita jadikan komen saja. Bisa kita langsung jalankan. Nah, jadi secara keys-nya, secara key atau key-nya itu sebenarnya masih sama, name, int, float, bool, dan juga list. Namun walaupun sama seperti ini, tapi sudah ada yang kita aturkan atau kita setkan, yang dimana pada key bold 3 ini value-nya itu sudah berubah atau ada item yang berubah. Oke, saya kira mungkin seperti itu. Sekarang mendapatkan nilai atau value, yang dimana jikalau kita gunakan keys untuk mendapatkan keseluruhan key yang terdapat di dalam dictionary, sekarang kita menggunakan values, yang dimana akan mengembalikan atau mendapatkan keseluruhan value yang ada di key dictionary. Value yang terdapat di dalam dictionary. Oke, seperti ini kita langsung jalankan. Nah, dictionary values S1 22027, kemudian 27,5 true, kemudian Rahmi Syukra. Jadi sama sekali tidak ada keys-nya, karena sesuai yang telah kita aturkan di sini untuk mendapatkan sebuah nilai atau value dari si key yang terdapat di dictionary, maka kita menggunakan metode values sehingga hasilnya seperti ini, yang dimana akan mengembalikan keseluruhan values atau menampilkan output berupa value-value yang ada. Saya kira seperti itu. Kemudian di sini sama seperti yang tadi, di mana daftar nilai adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar nilai. Misalnya saja kita ingin membuat perubahan pada dictionary asli dan melihat apakah daftar value-nya itu juga diperbaharui. Nah, di sini kita bisa lihat bersama, yang dimana sebelum ini kita print mahasiswa.values-nya itu masih yang utuh. S1 22027 value-nya masih yang utuh. True, Rahmi Syukra. Di saat kita sudah mengatur atau set dictionary mahasiswa dengan key bold 3 itu kita ubah menjadi false, dan kemudian kita cetak kembali mahasiswa dan values-nya. Yang sebelumnya tadi itu true, dan setelah kita set yang ini itu maka akan ikut terubah. Jadi sekarang mahasiswa dan values-nya itu adalah yang ini.
yang dimana key bool 3-nya itu sudah menjadi false. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Jadi benar ya, apapun yang telah kita setkan setelah pengaturan sebelumnya, misalnya kita ingin merubah value dari suatu key pada dictionary ini, maka hasilnya akan ikut terubah. Selanjutnya, mendapatkan keseluruhan atau barang atau item, yang dimana akan mengembalikan setiap item dalam dictionary sebagai tuple dalam daftar. Nah, ini dengan menggunakan metode items. Bisa kita langsung coba di sini. Ini kita komen saja. Items. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, apabila yang sebelumnya keys itu hanya menampilkan keseluruhan key-nya saja, kemudian yang kedua itu values yang dimana menampilkan keseluruhan value-nya saja. Nah, sekarang yang ketiga dengan menggunakan items yang dimana akan mengambil keseluruhan item yang terdapat di dalam dictionary, baik itu key-nya kemudian value-nya. Bisa kita lihat NIM S1 2207 INT 27 float 27,5 kemudian bool 3 false kemudian list Rahmi Syukra. Jadi dengan menggunakan metode items itu kita akan mengambil keseluruhan item yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya, daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar item. Kurang lebih sama seperti sebelumnya tadi, yang dimana kita mengubah salah satu key, kemudian kita lihat perubahannya, dan ternyata betul terubah. Sama seperti tadi, akan ikut terubah. Mungkin bisa kita praktikan juga makin terlihat, supaya makin terlihat. Kita di sini aktifkan dulu. Yang ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Nah, benar kan terubah juga. Bool 3 itu true, yang dimana ini yang sebelum diubah, setelah itu diubah, bool 3 itu menjadi false. Saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya memeriksa apakah sebuah key itu ada di dalam dictionary, yang dimana untuk menentukan hal tersebut kita menggunakan kata kunci in. Baik, kita langsung tes. Di sini kita buatkan terlebih dahulu pengkondisian, misalnya if key dengan nama float 2 yang ini, kemudian in nama dictionary-nya mahasiswa, kemudian print key dengan nama float 2 terdapat dalam dictionary.
mahasiswa. Kemudian kita jalankan. Nah, benar ya. Karena program di sini sudah mengecek ternyata key dengan float 2 itu terdapat di dalam dictionary mahasiswa, sehingga diprintlah outputnya yang dimana ya key dengan nama float 2 terdapat di dalam dictionary mahasiswa. Oke, jadi untuk pengecekan tersebut betul sesuai penjabaran yang ini, kita menggunakan kata kunci in. Saya kira seperti itu. Selanjutnya, mengubah item dictionary. Yang pertama, mengubah value atau nilai. Nah, caranya adalah kita mengacu pada nama key-nya. Mungkin seperti yang sebelumnya ini. Nah, inilah maksudnya, yakni mengubah value atau nilai yang dimana kita tuliskan terlebih dahulu nama dictionary-nya, kemudian kita tentukan di key mana yang akan kita ubah. Nah, di sini kita menggunakan key bool 3, lalu value-nya kita tinggal tuliskan kita ingin mengubah apa sesuai keinginan kita. Saya kira seperti itu. Kemudian memperbarui dictionary. Nah, selain dengan menggunakan metode seperti ini, kita juga bisa menggunakan metode update, yang dimana fungsinya sama, akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Namun, argumen yang kita berikan itu harus berupa dictionary atau objek yang dapat diubah dengan pasangan key dan juga value-nya. Jadi perbedaannya adalah jika kita menggunakan metode yang pertama maka seperti ini. Namun jika kita menggunakan metode yang kedua yakni update, maka kita tuliskan nama dictionary-nya, kemudian titik, lalu update. Nah, update-nya ini tinggal kita masukkan di sini bool 3 dan juga value false-nya. Namun kita buat menjadi dictionary dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, seperti ini. Kemudian kita print mahasiswa. Oke, kita jalankan. Nah, benar ya. Di sini bool 3-nya menjadi false. Nah, ini yang sebelumnya, biar kita lebih jelas lihat, kita komen saja. Nah, bisa kita lihat. Jadi, baik kita itu menggunakan metode sebelumnya tadi ataupun yang ini dengan menggunakan metode update, itu sama saja. Yang penting tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian
menambahkan item pada dictionary. Nah, untuk menambahkan item ke dictionary itu dilakukan dengan menggunakan key index baru dan memberikan nilai padanya. Oke, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Misalnya key yang akan kita tambah adalah nama. Kemudian setelah itu kita tentukan value dari key nama yang akan kita tambahkan itu apa. Misalnya dan di saat kita print mahasiswa, hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat yang barusan kita tambahkan, yakni key nama dengan value atau nilainya itu adalah Rahmi. Oke. Kemudian cara selanjutnya itu dengan menggunakan update, yang dimana akan memperbarui dictionary dengan item dari argumen tertentu atau argumen yang kita berikan. Baik, kita langsung coba. Misalnya di sini mahasiswa dot update nama dengan value Rahmi ini kita pindahkan. Kemudian kita ubah menjadi dictionary dengan tanda kurung kurawal. Di sini kita ubah menjadi titik 2. Kemudian di sini tambahkan kurung kurawal. Nah, saya kira seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, jadi baik itu kita menggunakan metode update maupun kita menggunakan metode sebelumnya, itu tetap sama saja. Jadi tinggal kita sesuaikan saja mana yang lebih efisien untuk kebutuhan kita. Selanjutnya ada menghapus item pada dictionary. Nah, ada beberapa metode untuk menghapus item dari dictionary. Yang pertama, menggunakan metode pop, yang akan menghapus item dengan nama kunci atau key yang ditentukan. Misalnya, seperti ini. Oke. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu nama dictionary-nya, kemudian penghapusannya yakni dengan menggunakan metode pop. Kemudian kita tentukan key apa yang akan kita hapus. Misalnya ini bold 3. Kemudian di print mahasiswa sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat bold 3 itu sudah kita hapus dan juga tidak berada di dalam dictionary. Oke, itu dengan menggunakan metode pop. Nah, yang selanjutnya adalah dengan menggunakan metode pop item, yang dimana akan menghapus item yang terakhir dimasukkan. Oke, bisa kita langsung lihat. Di sini item terakhir dari dictionary mahasiswa yakni nama key nama yang dengan value-nya adalah Rahmi. Dan jika kita menggunakan metode pop item, kemudian parameternya kita kosongkan, maka yang akan dihapus di sini. Kemudian kita jalankan kembali, maka yang akan dihapus adalah key nama dan juga value-nya adalah Rahmi.
Intinya jika sesuai penyebarannya, pop item itu menghapus item yang terakhir. Nah, yang selanjutnya ada del. Kata kunci del itu menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Sama saja. Jadi misalnya di sini kita tuliskan terlebih dahulu del. Kemudian nama dictionary-nya mahasiswa. Kemudian key-nya apa yang akan kita hapus. Misalnya di sini bool 3. Kemudian kita print. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini sekarang bool 3-nya itu sudah dihapus dan tidak berada lagi dalam dictionary mahasiswa. Jadi, baik itu kita menggunakan del, pop, dan juga pop item itu sama saja. Tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Jika kita menghapus item yang terakhir itu kita menggunakan pop item. Jika kita menggunakan salah satu item dengan access key itu kita menggunakan pop dan juga del. Saya kira seperti itu. Dan kemudian di sini bisa kita lihat bahwa kata kunci del itu juga dapat menghapus keseluruhan dictionary. Caranya adalah tinggal kita tuliskan del, kemudian nama dictionary-nya, kemudian hasilnya akan seperti ini. Yang dimana name mahasiswa itu sampai betul-betul tidak terdefinisi lagi. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya ada metode clear, yang dimana sebelumnya jika kita menggunakan metode del dan diikuti dengan nama dictionary-nya, maka akan dihapus keseluruhan sampai ke dictionary ini itu tidak terdefinisi lagi. Oke. Namun untuk clear itu dia menghapus keseluruhan namun hanya mengosongkan kamus. Dan hasil akhirnya itu kurang lebih akan menyisakan sebuah dictionary kosong. Bisa kita langsung coba. Kemudian dia nama dictionary-nya dulu, kemudian metodenya. Mahasiswa dot clear. Kemudian kita jalankan. Nah, benar ya, ini hasilnya. Sebuah dictionary kosong. Oke. Selanjutnya looping di dalam dictionary atau kamus lingkaran. Ulangi melalui kamus. Nah, kita itu dapat mengulang kamus atau dictionary dengan menggunakan for loop. Saat mengulang dictionary, nilai yang dikembalikan adalah key dictionary atau kunci dari kamus tersebut, tetapi ada metode untuk mengembalikan value-nya juga. Nah, pada contoh yang pertama, mencetak semua nama key di dalam dictionary satu persatu. Mungkin bisa kita langsung coba. Sini berarti kita buatkan perulangan. For misalnya nama variabelnya adalah X, in nama dictionary-nya mahasiswa. Kemudian di sini kita print X. Ini kita komen saja. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini. Yang dimana untuk setiap X itu yang mewakili si key ini di dalam dictionary mahasiswa, maka akan di-print secara berulang si X ini sehingga hasilnya seperti ini, yang dimana ditampilkan secara berulang keseluruhan key yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya mencetak semua nilai di dalam dictionary satu persatu. Nah, ini awalnya tadi kita mencetak, sekarang kita akan mencetak value-value-nya yang tadi kuncinya.
tinggal kita tambahkan di sini nama dictionary-nya. Dan di dalam kurung siku itu X. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. S1 22.027 dan kemudian sampai di Rahmi sesuai dengan value di dalam dictionary mahasiswa. Saya kira seperti itu. Selanjutnya ada contoh yang selanjutnya, yakni kita juga dapat menggunakan metode values ataupun juga keys untuk mengembalikan nilainya. Oke. Jadi tidak perlu lagi kita ketikkan seperti ini, kemudian cukup kita print X saja. Nanti perulangannya inilah yang akan kita tentukan. Misalnya kita ingin menampilkan keseluruhan key-nya, maka tinggal kita gunakan metode keys. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita ingin mengakses value-nya, berarti di perulangannya ini tinggal kita tuliskan mahasiswa.values. Kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, benar ya. Jadi akan lebih mempersingkat kita dalam menuliskan sintaksnya. For X in mahasiswa.values, maka yang di print itu adalah keseluruhan values berdasarkan pengaturan yang telah kita setkan di sini. Kemudian jikalau yang seperti tadi, yang keys-nya, maka yang berarti yang ditampilkan adalah keseluruhan key berdasarkan yang kita setkan di sini. Saya kira seperti itu. Selanjutnya adalah untuk mengulangi keseluruhannya. Berarti items. Yang dimana pasti di perulangannya sebentar akan ditampilkan key dan itemnya. Yang dimana sebelumnya tadi apabila menggunakan value saja itu menampilkan value, kemudian kita menggunakan key itu akan menampilkan key-nya saja, maka dengan item kita bisa menampilkan keseluruhan item yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa dengan menggunakan sebuah perulangan. Jadi di sini kita buatkan dua variabel. Variabel X untuk key, kemudian untuk variabel Y untuk value. Kemudian di sini di printnya kita tambahkan Y-nya juga. Kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya benar seperti ini. Sesuai ya yang terdapat dengan yang kita setkan di sini. For X, Y dan for X itu mewakili yang ini, kemudian yang Y ini mewakili yang ini. Itu dengan penggunaan items. Saya kira seperti itu. Selanjutnya menyalin dictionary. Nah, kita tidak dapat menyalin kamus atau dictionary hanya dengan mengetik dictionary 2 sama dengan dictionary 1. Karena dictionary 2 hanya akan menjadi referensi ke dictionary 1. Dan perubahan yang dilakukan di dictionary 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dictionary 2. Nah, untuk itu ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kamus bawaan, yakni copy. Misalnya seperti ini. Ini kita hapus saja perulangannya. Misalnya di sini saya ingin membuat dictionary baru. Misalnya nama dictionary-nya adalah mahasiswa 2. Kemudian untuk isi dari dictionary mahasiswa 2 ini, saya ingin isinya itu sama seperti dictionary yang sebelumnya ini, yakni mahasiswa ini. Jadi tinggal kita tuliskan saja dulu dictionary yang akan kita copy, yakni mahasiswa. Kemudian kita gunakan metode copy-nya. Dan jikalau kita print mahasiswa
2, maka hasilnya pun akan sama. Ini hasil dari mahasiswa 2 itu sama dengan dictionary mahasiswa yang awal ini. Karena kita menggunakan metode copy untuk mengcopy keseluruhan item yang terdapat di dalam dictionary mahasiswa sebelumnya sehingga dimasukkan ke dalam dictionary mahasiswa 2. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ada lagi cara lain untuk membuat salinan selain dengan menggunakan metode yang tadi. Ini dengan menggunakan fungsi atau metode dig. Bisa kita langsung ganti saja di sini. Dan mahasiswa ini dictionary sebelumnya, maksudnya yang kita akan copy sebelumnya adalah parameter dig. Kemudian kita print. Nah, inilah hasilnya. Masih akan tetap sama. Jadi walaupun menggunakan dig seperti ini, itu termasuk ke dalam metode untuk menyalin sebuah dictionary. Saya kira seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kamus bersarang atau nested dictionary, yang dimana dictionary atau kamus dapat berisi kamus pula di dalamnya, yang dimana disebut dengan kamus bersarang atau nested dictionary. Contohnya seperti ini. Buat dictionary atau kamus yang berisi 3 dictionary. Oke, bisa langsung kita coba di sini. Mahasiswa di sini kita buatkan lagi dictionary. Misalnya mahasiswa 1. Kemudian dan di dalamnya ini kita isikan item untuk dictionary mahasiswa 1. Misalnya name, kemudian di sini nama mahasiswanya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambah di sini mahasiswa 2, di sini 25, kemudian namanya Wadia. Oke, seperti ini, persis seperti ini. Jadi inilah yang dinamakan dengan nested dictionary, yang dimana di dalam dictionary ada lagi dictionary, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya, atau jika kita ingin menambahkan 3 dictionary ke dalam dictionary baru, misalnya seperti ini. Buat 3 dictionary terlebih dahulu, kemudian buat 1 dictionary utama yang akan diisikan 3 dictionary sebelumnya. Mungkin bisa kita langsung praktikan. Ini kita keluarkan dulu, kita atur indentasinya. Kemudian ini kita hilangkan tanda petiknya.
Jangan lupa ini sama dengan kita ganti. Oke. Nah, ini ada 2 dictionary contohnya. Kita buat, kemudian kita buat dictionary umumnya atau dictionary utamanya yang akan mengakses atau menaungi keseluruhan dictionary yang telah kita buat sebelumnya. Jadi misalnya seperti tadi CO1, berarti kita buat di sini mahasiswa 1. Itu sama dengan titik 2 mahasiswa 1. Kemudian kurang lebih seperti ini. Jadi walaupun dengan bentuk seperti ini juga masih termasuk di dalam dictionary, nested dictionary atau kamus di dalam kamus, yang dimana kita buatkan terlebih dahulu. Metode yang kedua ini kita buatkan terlebih dahulu dictionary, dimana di sini ada 2, kemudian kita buat dictionary utamanya yang akan menaungi kedua dictionary ini. Saya kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengakses item di dalam nested dictionary. Nah, untuk mengakses item dari dictionary yang telah kita tumpukan seperti ini, maka kita menggunakan nama dictionary-nya. Lalu dimulai dengan dictionary luar. Oke, seperti ini. Misalnya, kita ingin mencetak nama Rahmi, berarti kita print, kemudian kita tuliskan terlebih dahulu nama dictionary umumnya atau utamanya, berarti mahasiswa. Setelah itu kita buka kurung siku, kemudian kita akses dictionary di dalamnya. Nah, contohnya kan seperti yang saya bilang tadi, ini mengakses nama Rahmi, berarti kita lihat nama Rahmi ini berada di dictionary mahasiswa 1. Oleh karenanya dalam sini kita isikan untuk mengakses mahasiswa 1. Nah, seperti ini. Dan di sini key yang kita akses adalah key nama. Ini. Nah, saya kira seperti ini. Kemudian kita print. Nah, tampil Rahmi. Nah, jadi seperti itu. Jikalau nested dictionary kita ingin mengakses salah satu itemnya, maka kita tentukan terlebih dahulu dictionary paling luarnya atau paling utama. Kemudian bagian kedua itu kita tentukan di dictionary mana itu berada. Kemudian yang bagian ketiganya itu kita tentukan key-nya itu apa atau value-nya yang ingin ditampilkan. Mungkin itulah pemaparan dari saya terkait materi Python, yakni Python Dictionary. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.